Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terbaru, yaitu bab 4214 sampai 4217. Bab 4214. Ketika Lialin dan An Chong Kyu sedang meminum anggur, mereka sudah menganalisis situasi keluarga Fei. Menurut spekulasi keduanya, pria misterius itu menculik Fei Haoyang bukan karena uang sama sekali, tetapi untuk membuat keluarga Fei menjadi sorotan dunia dan kemudian mengeksekusinya di depan umum. Hanya saja Fei Shanghai dan Fei Xiaobin serta anak dari keluarga Fei hanya peduli dengan penculikan itu dan tidak menyadarinya. Karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Lialin, keduanya tampak luar biasa. Terutama Fei Shanghai karena cara memenangkan posisi kepala keluarga agak kabur dan dia masih mencari kemana-mana keberadaan ayahnya Fei Yanzhong. Jadi instingnya sedikit bermasalah. Dan ketika dia mendengar ucapan Lialin, kata-kata dia segera menegur. Lelucon yang luar biasa. Keluarga Fei saya jujur dan lulus. Skandal bermacam apa yang akan ditangkap oleh para penculik? Anda detektif Cina. Anda tidak terburu-buru menemukan cara untuk menemukan para penculik. Tapi, bukannya datang padaku untuk berbicara omong kosong. Apa motifmu? Apakah kamu mencoba datang untuk melihat lelucon kita? Lialin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Sejujurnya, meskipun saya tidak suka masalah Anda memaksa istana untuk merebut kekuasaan, tetapi saya datang ke sini hari ini dan saya benar-benar tidak ingin melihat lelucon Anda. Mengatakan itu, Lialin memandang mereka berdua dan berkata lagi, saya pikir para penculik dengan sengaja mengungkapkan skandal Tuan Fei mencium gadis jalanan di jalan terlebih dahulu, dan kemudian dengan sengaja memberi keluarga Fei kesempatan yang baik untuk mengungkapkannya, kebenaran dan membalikkan opini publik. Segera dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, tapi sebenarnya ini kesempatan yang bagus, tetapi sebenarnya itu penuh dengan niat membunuh. Sekarang seluruh dunia memperhatikan penculikan Fei Haoyang, dan mata mereka secara alami fokus pada keluarga Fei. Benar-benar ada skandal yang mengejutkan dalam keluarga Fei, dan jika diumumkan pada saat ini, itu akan seperti menjatuhkan bom nuklir pada keluarga Fei, bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan Anda. Wajah Fei Shanghai merah dan putih, semuanya selalu tentang orang yang dapat dibenarkan. Posisinya sebagai kepala keluarga memalukan, dan masalah ini telah menjadi titik yang sangat sensitif di hatinya. Mendengar pernyataan belak-belakan Lialin bahwa dia tidak memandang rendah dia karena memaksa istana untuk merebut kekuasaan, dia merasa sedikit malu dan marah, sehingga dia tidak mendengarkan paruh kedua kata-kata Lialin sama sekali. Jadi dia berkata kepada Lialin dengan marah, Inspektur Li, kami tidak menyambut Anda di sini. Tolong kembalilah. Lialin berkata tanpa daya, Tuan Fei, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Dan semua orang yang baik menyukai wajah. Tidak salah mencintai wajah, tetapi terlalu mencintai wajah itu akan mempengaruhi penilaian. Penyakit tabu hanya akan memperburuk penyakit, dan pada akhirnya konsekuensinya harus ditanggung oleh individu. Fei Shanghai tidak berpikir bahwa Lialin masih mengoceh tentang masalah ini dan tiba-tiba berkata dengan marah, keluar dari sini, keluar. Lialin sedikit menyelingit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan rencananya, menoleh ke Fei Xiaobin dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Fei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Semua penculik yang sebenarnya memiliki satu hal yang sama. Itu adalah untuk mengurangi perhatian insiden itu sebanyak mungkin. Dalam kasus penculikan yang saya temui selama beberapa dekade karir polisi,
100% penculik telah dengan jelas memperingatkan keluarga korban untuk tidak memanggil polisi. Selain itu, lebih dari setengah kasus penarikan suara adalah karena insiden itu terlalu diekspos dan para pencuri membunuh korban untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi kasus penculikan anakmu aneh karena penculiknya tidak takut terungkap, tapi telah menggunakan metodenya untuk menyulut api. Sepertinya dia ingin masalah ini diumumkan ke dunia dan menarik perhatian dunia. Itu sendiri berlawanan dengan institusi. Seperti kata-kata pepatah, ketika ada yang salah, pasti ada setan. Penilaian ayahmu saat ini terganggu oleh pikiran subjektif, dan dia tidak dapat membuat penilaian dengan tenang dan objektif. Jadi, saya harap Anda bisa tenang dan memikirkannya. Skandal ini mungkin terjadi jika Anda dapat menemukan petunjuk tentang kakek, nenek, dan cucu Anda. Mungkin Fei yang dapat diselamatkan. Oke, kita lanjut lagi bab 4215. Lagi pula, dia mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Fei Xiaobin dan berkata dengan ringan, "Jika Anda ingin mengerti dan mau bekerja sama dengan saya, silakan hubungi saya. Kami tidak punya banyak waktu lagi, dan Anda pasti tidak ingin menunggu setelah tenggang waktu 48 jam untuk mengambil jenazah putra Anda. Dan saya akan segera pensiun. Saya tidak ingin meninggalkan kasus tanpa kepala yang belum terpecahkan sebelum saya pensiun." Ekspresi Fei Xiaobin terkejut dan ngeri. Dia tanpa sadar mengambil kartu nama Lialin dan mengatur bahasa untuk mengatakan sesuatu. Lialin berkata dengan santai, "Selamat tinggal," lalu berbalik dan pergi. Begitu Lialin pergi, Fei Xiaobin berkata kepada ayahnya dengan panik, "Ayah, bahwa Lialin ini benar-benar aneh." Meskipun ekspresi Fei Shanghai sangat jelek, ada juga sedikit kepanikan. Dia tanpa sadar bertanya, "Skandal besar apa yang dia bicarakan? Apa itu urusan kakekmu?" "Pada dasarnya legal. Bahkan jika aku pergi ke pengadilan untuk melawan gugatan, saya tidak akan kalah, dan benar-benar ilegal adalah saya tidak mengizinkannya kembali, dan saya diam-diam mengirim seseorang untuk menemukan keberadaannya dan menemukan peluang untuk memotong rumput dan akar. Tetapi masalah ini masih belum terselesaikan. Ada kesuksesan, bahkan jika itu terungkap, saya sepenuhnya dapat menyangkalnya. Dampak seperti apa yang dapat ditimbulkannya, itu tidak akan terjadi skandal besar, bukan?" Fei Xiaobin mengangguk ringan dan menamparkan bibirnya. "Saya juga tidak berpikir itu akan. Jika kakek benar-benar diselesaikan oleh kami secara alami akan merasa bersalah, dan bersalah ketika kami mengatakan ini. Tetapi kami tidak berhasil, bahkan bayangan kakek belum ditemukan." Fei Shanghai duduk kembali di kursinya dan berkata dengan panik, "Lalu apa maksud Lialin? Xiaobin, apakah Anda memiliki skandal yang tidak saya ketahui?" Aku?" Fei Xiaobin juga tiba-tiba sedikit gugup. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Fei Shanghai membanting meja dan berteriak dengan marah, "Jam berapa sekarang? Kamu masih menutupi? Cepat!" Fei Xiaobin menggigil ketakutan dan berkata dengan cepat, Aku hanya berselingkuh dengan beberapa bintang wanita di Hollywood, dan salah satunya adalah istri seorang sutradara Hollywood terkenal." Berbicara tentang ini, Fei Xiaobin dengan cepat berkata, "Tapi tidak apa-apa. Bukan hal semacam ini normal di Hollywood. Ada bintang pria Hollywood yang secara terbuka mendukung istrinya untuk mencarinya di luar. Pacar Xiao Jianlou, semua orang sangat terbuka, dengan pikiran terbuka orang Amerika. Bahkan jika semua barang diekspor, tidak ada yang peduli." Begitu dia selesai berbicara, Fei Xiaobin mengangkat kepalanya tanpa sadar dan bertanya, "Ayah, bagaimana denganmu?" "Aku?" Fei Shanghai meraung marah. "Aku berusia 70 tahun. Skandal apa yang bisa aku miliki? Bahkan jika ada skandal, itu 20 atau 30
tahun yang lalu dan bahkan lebih awal. Itu tidak masuk akal. Setelah itu, Fei berkata lagi, saya pikir skandal besar yang dibicarakan Lialin sama sekali bukan masalah pria dan wanita biasa. Hal semacam ini paling memalukan di Amerika, bukan skandal. Jadi pikirkanlah ke arah yang lain. Fei Xiaobin tampak kosong. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Memikirkan sesuatu, Fei tiba-tiba terbangun dan bertanya kepadanya, mungkinkah skandal ini disebabkan oleh Hao Yang? Hao Yang? Fei Xiaobin bahkan lebih bingung. Hao Yang sangat baik dan karakter dan berbudi. Tidak ada skandal. Bahkan jika ada, paling banyak masalah antara pria dan wanita muda. Bagaimana bisa? Fei mendengus dingin dan berkata dengan sedikit jijik, saya pikir Lialin keluar dari kedalamannya. Jika kasus ini tidak dapat diselesaikan, dia pasti tidak akan dijamin di akhir festival. Jadi, dia membayangkan banyak hal. Detektif Cina macam apa? Hanya nama yang sia-sia. Saat berbicara, pengurus rumah bergegas masuk dan berkata, Tuan Song Peng berkata, ada petunjuk yang sangat penting untuk dilaporkan kepadamu. Kita lanjut lagi ke bab 4216. Song Peng, Fei bertanya dengan heran, siapa Song Peng? Pengurus rumah tangga buru-buru menjelaskan, Song Peng adalah direktur tim bisnis kami. Anda mengatakan kemarin bahwa Anda ingin membeli pesawat Concorde dan dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas koneksi tersebut. Fei mengerutkan kening dan bertanya, petunjuk apa yang harus dia laporkan kepada saya? Jika pesawat Concorde diamankan, dia akan langsung membiarkan orang yang bertanggung jawab atas pengadaan negosiasikan harga dan tidak perlu melapor kepada saya secara langsung. Pengurus rumah tangga menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Song Peng mengatakan itu ada petunjuk yang terkait dengan Tuan Muda Hao Yang. Oh, ketika Fei mendengar ini, dia mengangkat alis dan berkata, di mana dia? Biarkan dia datang. Pengurus rumah tangga terburu-buru berkata, ada di pintu, aku akan membawanya masuk. Setelah beberapa saat, Song Peng yang bertanggung jawab atas bisnis berlari ke ruang kerja. Begitu dia melihat Fei Shanghai dan Fei Xiaobin, dia buru-buru membungkukkan dan berkata, Tuan muda tertua, nama saya Song Peng dari tim bisnis. Fei Shanghai memotong secara langsung dan bertanya dengan suara dingin, saya mendengar bahwa Anda memiliki petunjuk tentang Hao Yang. Cepatlah dan katakan. Song Peng berkata dengan cepat, Tuan, ada seorang pelayan di sebelah Tuan muda. Saya pikir dia tampak sedikit mencurigakan. Fei mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Song Peng menjelaskan, benar, tadi malam Anda menyuruh kami mencari pesawat Concorde dan saya segera berkomunikasi dengan keluarga di Prancis. Saya kebetulan bertemu dengan Wang Yuan dan kemudian saya membuat janji dengannya untuk pergi ke Las Vegas untuk akhir pekan. Saat itu, dia secara khusus menanyakan apa yang saya lakukan di telepon begitu larut. Saya bilang, saya membantu Anda memberi pesawat Concorde. Dan kemudian dia bertanya, apa itu Concorde? Berbicara tentang ini, Song Peng buru-buru menamparkan dirinya sendiri dan berkata dengan gugup, Tuan, ini semua salahku karena tidak bisa menjaga mulut. Saya pikir dia juga seorang pelayan keluarga Fei. Jadi, tanpa sadar saya memberitahukan bahwa Anda mengirim seseorang ke Jepang. Tetapi, waktu penerbangan normal terlalu lambat. Jadi, Anda harus membeli pesawat Concorde. Tapi jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengatakan siapa yang Anda kirim ke Jepang. Belum lagi apa yang Anda mengirim orang ke Jepang untuk. Fei meraung tidak sabar. Bicara tentang intinya. Song Peng bergidik ketakutan dan berkata dengan cepat. Intinya adalah Wang Yuan, dia tidak tahu untuk apa kamu mengirim seorang ke Jepang. Tapi dia bertanya padaku pada saat itu. Anda mengirim orang ke Jepang untuk mencari ninja. Saya merasa ada sesuatu yang salah pada saat itu. Tapi saya tidak tahu apa yang salah. Sampai saya mendengar bahwa orang yang Anda kirim ke Jepang
mengalami kecelakaan, dan saya melihat pelepasan orang Jepang video Iga Ninja. Tiba-tiba aku ingat apa yang salah. Setelah mengatakan itu, Song Peng melanjutkan dengan sangat percaya diri. Tuan, dia, Wang Yuan, adalah seorang pelayan, dan dia masih datang dari luar. Jadi, bagaimana dia bisa tahu tentang ninja? Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa dia pasti sengaja menguji saya. Berpikir dari saya, pasti ada yang salah dengan wanita ini. Mungkin dia ada hubungannya dengan kasus penculikan Tuan Haoyang. Mendengar ini, Fei Shanghai segera meledak menjadi urat biru dan berkata, menjaga siang dan malam, sulit untuk menjaga dari pencuri. Setelah itu, dia menetap pengurus rumah tangga dan meraung, pergi dan bawa Wang Yuan itu menemuiku. Pada saat ini, Wang Yuan sedang melayani Ibu Fei Haoyang. Namun hari ini, dia sedikit linglung. Alasan ketidakhadirannya adalah karena kekasihnya, Master Qiao Feiyun, yang terkenal di Seattle, telah menghilang dari dunia sejak dia mengirimnya informasi tadi malam. Dia pergi ke villa tempat Qiao Feiyun tinggal, dan Qiao Feiyun tidak terlihat dimanapun. Kemudian, dia terus menelpon dan mengirim SMS ke Qiao Feiyun, tetapi telepon terus mengingatkannya bahwa pihak lain dimatikan dan semua pesan teks tenggelam ke laut. Hilangnya kekasihnya secara tiba-tiba membuat hati Wang Yuan tiba-tiba menghilang. Dia bahkan memiliki ilusi untuk sementara waktu, berpikir bahwa semua yang terjadi antara dirinya dan Qiao Feiyun hanyalah mimpi indah. Namun, jam tangan Richard Mell yang bernilai puluhan juta di sakunya begitu nyata. Jarum jam tangan kedua terus berdetak tanpa henti, seolah mengingatkannya bahwa semua yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Tetapi sebagai hasilnya, dia memiliki kekhawatiran baru di dalam hatinya. Dia takut Qiao Feiyun telah meninggalkan dirinya dalam penyamaran. Meskipun potongan Richard Mell yang diberi Qiao Feiyun padanya juga bernilai banyak uang, tetapi dibandingkan dengan kehidupan seorang nenek muda yang kaya di masa depan, dia tidak memperhatikan arloji belaka. Kita lanjut lagi ke bab 4217. Tepat ketika dia berpikir liar di benaknya, pengurus rumah tangga bergegas masuk langsung dengan kepala pelayan dan beberapa pengawal kekal. Pengurus rumah tangga berkata kepada istri Fei Xiaobin, "Nyonya, saya ada sedikit urusan dengan pelayan Anda. Mohon maafkan saya." Istri Fei Xiaobin tahu bahwa pengurus rumah tangga memiliki banyak kekuatan dalam keluarga Fei. Kali ini, dia datang mencari pelayannya dan pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jika Anda berkenan." Pengurus rumah tangga mengucapkan terima kasih, dan kemudian pengawal pelayan di sebelahnya menunjuk Wang Yuan dan berkata, "Ini dia Wang Yuan." Pada saat ini, para pelayan lain di ruangan itu gemetaran karena gugup. Menurut mereka, bukanlah hal yang baik bagi pengurus rumah tangga untuk begitu agresif meminta seseorang. Tapi, hanya Wang Yuan yang tidak berpikir begitu. Dia berpikir bahwa ini pasti pangeran tampan yang datang untuk menebus dirinya sendiri. Mungkin setelah keluar dari ruangan ini, tidak lama lagi dia akan menjadi Nona Qiao. Lain kali, ketika saya kembali ke keluarga Fei sebagai Nyonya Qiao, para pelayan keluarga Fei, termasuk kepala pelayan keluarga Fei, harus menghormati saya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya Wang Yuan, kepala pelayan. Apakah Anda ada urusan dengan saya?" Pengurus rumah tangga menatapnya dan berkata kepada pengawal di sampingnya, "Bawa dia pergi." Kedua pengawal itu segera bergegas ke depan, meraih lengan Wang Yuan dengan kasar dan kemudian menyeretnya keluar. Wang Yuan berjuang dengan marah. "Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Jika kamu benar-benar menyakitiku, bisakah kamu bertanggung jawab?" Pengurus rumah tangga datang dan menampar wajahnya dengan tamparan di wajah, memarahi dengan marah.
Saya tidak tahu apa yang harus ditakuti ketika saya makan sesuatu di dalam dan di luar. Tetapi saya berani berteriak secara terbuka di sini. Mari kita lihat cara Tuhan akan berurusan denganmu. Setelah Wang Yuanyuan mendengarnya, dia sangat ketakutan sehingga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti mengapa tuannya harus membersihkan dirinya sendiri. Tuan adalah kepala seluruh keluarga Fei, dan dia adalah pelayan kecil di keluarga Fei. Ada perbedaan 108.000 mil, dan saya bahkan tidak punya banyak kesempatan untuk melihat tuannya. Jadi bagaimana saya bisa menyinggung perasaannya? Pelayan yang ketakutan dibawa langsung ke ruang kerja besar Fei Shanghai. Begitu kedua pengawal itu menurunkannya, Fei Shanghai menatap pelayan itu dan bertanya dengan tajam. Bagaimana kamu tahu aku akan mengirim seseorang ke Jepang untuk mencari ninja? Katakan padaku. Wang Yuanyuan takut dengan momentum Fei Shanghai dan segera ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi kemudian dia berpikir, Tuan Kiao telah menginstruksikan saya, hal-hal ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, bahkan orang tua saya. Ini tentang masa depan kita berdua dan kebahagiaan seumur hidup saya. Saya tidak boleh mengecewakan Tuan Kiao. Memikirkan hal ini, Wang Yuanyuan buru-buru berkata, Aku hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimanapun juga, ninja Jepang selalu terkenal. Melihat Wang Yuanyuan menyangkalnya saat ini, Fei Xiaowin tidak bisa menahan napas sama sekali. Dia bergegas ke depan dan memarahi. Kamu berbohong, aku akan membunuhmu. Bagaimanapun dia menendang perut Wang Yuanyuan dan menerbangkan Wang Yuanyuan setelah terbalik. Jatuh dengan keras ke tanah dan tergelincir beberapa meter. Tepat ketika Fei Xiaowin ingin bergegas untuk melanjutkan pukulan, dia tiba-tiba melihat ada arloji di lantai yang jatuh dari sakunya ketika Wang Yuanyuan baru saja ditendang. Jadi dia mengambil arloji, melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan kerutan. Richard Mille. Song Peng di sampingnya adalah penggemar berat Richard Mille, dan dia juga telah memberi beberapa jam tangan entry level Richard Mille. Jadi dia mengenali model jam tangan ini sekilas. Ternyata RM056. Dia segera menyadari bahwa memang ada yang salah dengan Wang Yuanyuan ini. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan, ini RM056 Richard Mille. Jika saya ingat dengan benar, hanya ada 10 buah di dunia dan harga pasar setidaknya 3 atau 4 juta dolar Amerika Serikat dan tidak akan ada di pasar untuk itu. Setelah mendengarkan Fei Xiaowin, dia menatap Wang Yuanyuan dengan sangat marah dan bertanya, katakan padaku, kamu adalah seorang pelayan. Bagaimana kamu bisa memiliki jam tangan yang begitu mahal? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi. See you.